Ya, pemirsa, kita langsung bergabung dengan Said Masyur dan juru kamera Rio Cornelianto langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ya, Said, berdasarkan pantauan Anda hingga saat ini, apakah sudah tampak ada arus balik di Bandara Soekarno-Hatta? Baik, Julita, kalau yang kami pantau hari ini, di hari pertama tahun 2022, ini terlihat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, khususnya tempat saat ini saya melaporkan, yaitu di Terminal 3, memang tidak terjadi kerumunan ataupun penumpukan penumpang seperti yang terjadi pada awal-awal menjelang Nataru kemarin. Kami melihat ini cukup lengang, tidak ada juga antrian penumpang di depan titik-titik check-in, lalu juga kami melihat di kursi-kursi ruang tunggu yang biasanya terisi penuh. Kalau hari ini yang kami lihat, Julita, ada banyak kursi ruang tunggu yang kosong, begitu ini berarti bahwa memang arus balik ini belum terjadi pada hari ini. Dan kalau kita melihat data sendiri, Julita, dari data yang kami dapatkan dari pihak bandara hari ini mencatat hanya ada sekitar 51.952 penumpang, ya baik yang tiba ataupun juga yang berangkat dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. 51.000 ini masih terbilang cukup rendah, Julita, apabila kita bandingkan pada rata-rata jumlah penumpang yang berangkat ataupun tiba di Bandara Soekarno-Hatta ini setiap harinya, ini ada di angka 80 ribuan, sehingga angka 51.000 ini terbilang cukup rendah begitu, sehingga bisa dikatakan pada hari ini, yaitu 1 Januari 2022 ini belum terjadi arus balik seperti juga yang diprediksi oleh pihak bandara. Namun memang kami berbincang-bincang dengan pihak bandara, mereka mengatakan kemungkinan arus balik ataupun puncak arus balik ini baru akan terjadi pada besok, Minggu 2 Januari 2022, karena memang besok juga adalah hari terakhir weekend dan juga akan memasuki pada pekan pertama ataupun weekday pada Januari 2022. Kami juga tadi sempat melihat dan juga berbincang-bincang dengan para penumpang. Mereka mengatakan bahwa rata-rata ini yang berangkat, kami menanyakan, Julita, mereka mengatakan ada yang berangkat dengan tujuan pekerjaan, lalu juga ada yang sekedar transit, dan kami juga tidak melihat adanya tanda-tanda orang yang baru pulang dari wisata begitu. Selain itu juga, Julita, bahwa yang kami pantau juga di sini memang sekali lagi tidak terjadi penumpukan ataupun lonjakan penumpang seperti yang disebutkan bahwa akan ada kemudian puncak daripada arus balik pada hari ini, dan kemungkinan baru akan terjadi pada besok, yaitu 2 Januari 2022. Kalaupun memang menumpuk, Julita, dari sisi protokol kesehatan pihak bandara juga sudah menyediakan sejumlah fasilitas ataupun juga beberapa infrastruktur yang mendukung untuk kemudian penerapan protokol kesehatan, seperti misalnya penambahan terminal seperti yang Anda sebutkan tadi, Julita, ada terminal 1A dan juga terminal 2F yang selama ini ditutup karena alasan revitalisasi. Ini sudah mulai dibuka menjelang Nataru kemarin, dan apabila memang terjadi penumpukan nantinya ataupun lonjakan menjelang puncak daripada kasus arus balik ini nantinya, ini pihak bandara sudah siap begitu, dan juga dari sisi fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pihak bandara ini juga sudah cukup untuk kemudian mengantisipasi apabila memang terjadi lonjakan pada besok. Julita. Ya, Said, bagaimana dengan pengecekan dari penumpang yang datang dari luar negeri? Baik, untuk kedatangan ataupun keberangkatan dari luar negeri berkaitan apabila ditanyakan berkaitan dengan karantina, Julita, ini sebetulnya masih belum berubah signifikan daripada aturan sebelumnya menjelang Natal dan Tahun Baru, yaitu bagi para warga negara asing ataupun warga negara Indonesia yang berasal dari luar negeri, yang berasal di luar dari 14 negara yang sudah ditentukan oleh pemerintah. 14 negara ini merupakan negara-negara yang memang diduga merupakan sumber daripada virus varian baru, yaitu Omicron. Lalu selain itu juga negara-negara yang secara geografis memiliki kedekatan dengan negara yang menjadi sumber varian baru Omicron ini. Untuk bagi mereka yang tiba dari luar negeri yang tidak berasal dari 14 negara ini, hanya diwajibkan melakukan karantina 10 hari saja, Julita, di mana 10 hari karantina ini dilakukan di hotel-hotel dan juga wisma yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dan juga selain itu mereka juga wajib mengikuti tes PCR 2 kali, yaitu pada saat tiba di Indonesia untuk PCR yang pertama, lalu yang kedua yaitu di saat mereka akan check out ataupun keluar dari tempat karantina. Sementara bagi mereka yang berasal dari 14 negara, ini juga diwajibkan melakukan karantina selama 14 hari dan juga tes PCR yang sama, yaitu pada saat tiba di Indonesia, lalu juga melakukan PCR di hari terakhir sebelum mereka dikatakan bebas dari COVID-19 dan juga keluar. Selain itu, Julita, di momen Tahun Baru dan juga Natal ini sebetulnya pemerintah juga menetapkan sejumlah ketentuan, khususnya di keberangkatan domestik. Ini, Julita, ada
beberapa aturan yang memang harus dipatuhi oleh para pelaku perjalanan di momen Natal dan Tahun Baru ini. Seperti misalnya aturan ini ditetapkan oleh pemerintah sejak 24 Desember kemarin dan akan berlaku hingga besok 2 Januari 2022. Seperti misalnya keberangkatan ini diwajibkan bagi seluruh pelaku perjalanan domestik, ini wajib untuk melakukan vaksinasi dengan dosis lengkap. Jadi tidak ada pengecualian bagi mereka yang tidak melakukan ataupun belum pernah melakukan vaksinasi dosis lengkap. Adapun bagi mereka yang memang secara medis, mereka beralasan untuk kemudian tidak mendapatkan vaksinasi dosis lengkap, ini mereka diperbolehkan, namun hanya mereka yang memiliki alasan akan berangkat dengan tujuan berobat begitu. Adapun syaratnya juga harus menunjukkan bukti dari rumah sakit bahwa mereka tujuan perjalanan mereka memang juga untuk kebutuhan berobat. Selain itu bagi mereka yang dosis tidak lengkap ini dengan tujuan berobat yang saya sebutkan tadi, ini para penumpang ini diwajibkan untuk melakukan tes PCR 3 kali 24 jam. Sementara bagi yang sudah melakukan vaksinasi 2 kali ini juga hanya diwajibkan untuk kemudian membawa maksud saya tes antigen yang 1 kali 24 jam. Lalu Julita, berkaitan dengan kondisi atau penumpang yang ada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, balik lagi bahwa penumpang-penumpang yang kemudian ada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini hari ini bukan merupakan perjalanan yang dengan tujuan arus balik begitu, karena kami menanyakan kepada mereka tidak ada, mereka hanya melakukan perjalanan karena tujuan kerja dan juga di situasi pandemi COVID-19. Mereka mengatakan bahwa ketakutan terhadap Omikron ini sebetulnya tidak terlalu tinggi begitu, asalkan protokol kesehatan dijaga. Dan kami juga sudah mewawancarai beberapa penumpang, dan berikut ini kita simak bersama Julita. Mau ke Medan, ada pekerjaan di sana. Iya. Karena ini kan masih dalam situasi pandemi COVID-19, tentu ada protokol dari bandara gitu ya. Ini menurut Mbak Vela seperti apa protokol kesehatan di bandara? Kalau di sini itu yang pasti kita harus antigen dulu sebelum terbang. Nah, terus antigen itu biasa udah connect sama Peduli Lindungi. Jadi kita udah auto gitu, nggak usah repot lagi gitu. Terus ada pengecekan suhu juga biasanya sebelum naik pesawat. Satu sisi ada kekhawatirannya pasti. Cuman ya karena itu naik kerja juga, mau nggak mau harus prepare juga sebelumnya, kayak udah vaksin, terus kayak udah cek tes antigen, swab dan sebagainya. Jadi kayak ya udah kita prepare dulu aja, karena total kerja ya udah nanti kita di sana juga harus was-was juga kan, kayak misalkan harus selalu pakai masker, terus cuci tangan selalu kayak gitu sih. Itu tadi wawancara kami dengan para penumpang yang akan melakukan perjalanan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sementara demikian, Julita, kembali ke Anda di studio. Baik, saya terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, itu dia